Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisparida ini dengan NIM 121406139. Hari ini kita akan ngebahas tentang sejarah peradaban Islam, di mana seperti yang kita ketahui bahwa peradaban Islam adalah warisan budaya dan intelektual yang kaya dan berpengaruh di berbagai belahan dunia, di mana diawali dengan perkembangan agama Islam. Peradaban ini membawa kontribusi yang signifikan dalam bidang sains, seni, arsitektur, dan pemikiran. Nah, nggak cuman itu, kita perlu tahu apa sih sebenarnya arti dari peradaban Islam itu. Biasanya, peradaban Islam mengacu pada budaya, institusi, dan prestasi intelektual yang berkembang di wilayah-wilayah yang didominasikan atau dipengaruhi oleh Islam sejak kemunculan abad ke-7 Masehi. Ini juga mencakup pada aspek-aspek kehidupan seperti ilmu pengetahuan yang tadi sudah dijelaskan bahwa arsitektur juga masuk, hukum dan sistem pemerintahan yang dipengaruhi oleh ajaran Islam. Nah, selanjutnya, sejarah Islam itu apa sih sebenarnya? Sejarah Islam itu adalah rangkaian peristiwa yang berkembang yang terjadi sejak munculnya agama Islam, dimulai dari masa Nabi Muhammad SAW hingga saat ini. Ini juga meliputi penyebaran agama, pembentukan kekhalifahan, berkembang dengan berbagai dinasti dan peran Islam dalam konteks global. Nah, selanjutnya ada kekhalifahan, di mana sistem pemerintahan dalam Islam yang dipimpin oleh seorang khalifah, yaitu sebagai penerus kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, yaitu khalifah yang bertanggung jawab atas urusan agama dan negara. Selanjutnya ada dinasti. Dinasti itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya rangkaian penguasa dari keluarga atau kelompok yang sama dengan pemerintah suatu wilayah dalam periode tertentu. Dalam sejarah Islam, dinasti seperti Umayyah dan Abbasiyah itu memainkan peran penting dalam perkembangan agama Islam. Selanjutnya itu ada zaman keemasan Islam, di mana merujuk pada periode puncak kejayaan peradaban Islam, umumnya dianggap terjadi antara abad ke-8 hingga ke-13 Masehi. Pada masa ini, dunia Islam juga menjadi pusat ilmu pengetahuan dan seni budaya. Selanjutnya kita akan masuk ke slide kedua, yaitu ada kebangkitan Islam dan kebangkitan kekhalifahan awal, di mana dimulai dari kelahiran Nabi Muhammad SAW pada tahun 570 Masehi di Mekah. Nah, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertamanya pada usia 40 tahun di tahun 610 Masehi dan mulai menyebarkan agama Islam. Nah, yang kedua itu ada selanjutnya, setelah wafat Nabi Muhammad 632 Masehi, kepemimpinan dilanjutkan oleh Khulafa ar-Rasyidin, yaitu di tahun 632 sampai 661 Masehi. Nah, selanjutnya ada ekspansi Islam yang berlangsung pesat pada penyebaran ke Persia, yaitu ada Levant, Mesir, dan Afrika Utara. Periode ini juga ditandai dengan peletakan dasar-dasar pemerintahan dan hukum Islam. Nah, selanjutnya itu ada pada masa keemasan peradaban Islam, di mana pusat pembelajaran itu ada kota-kota besar seperti Baghdad, Damaskus, dan Cordoba menjadi pusat intelektual, sains, dan budaya. Pada masa ini, umumnya dianggap berlangsung pada abad ke-8 hingga abad ke-13 Masehi. Puncak terjadinya selama kekhalifahan Abbasiyah, terutama di Baghdad. Nah, ditandai dengan kemajuan pesat dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti matematika. Di sini ada pengembangan aljabar dan trigonometri. Nah, selanjutnya itu ada astronomi, yaitu pembuatan observatorium dan penyempurnaan astrobel.
Nah, selanjutnya ada kedokteran di mana karya-karya Ibnu Sina itu menjadi pengembang rumah sakit seperti itu, dan selanjutnya ada filsafat itu yang berkontribusi itu ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Rus, dan di sini juga ada pembangunan pusat-pusat pembelajaran seperti Bait Al-Hikmah di Baghdad. Selanjutnya itu ada kemajuan dalam seni arsitektur dan sastra. Terus ada hubungan dagang dengan diplomasi yang luas dengan berbagai wilayah dunia, yaitu seperti penerjemah dan pelestarian karya-karya kuno. Pada periode ini sangat penting dalam membentuk peradaban Islam dan memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia, di mana masa keemasan ini khususnya menjadi jembatan penting antara pengetahuan kuno dan Renaissance Eropa. Nah, selanjutnya itu ada kemunduran dan kejatuhan kekaisaran Islam, di mana yang pertama itu terlibatnya ada konflik internal, yaitu perselisihan politik dan perebutan kekuasaan dan pemecahan di kalangan pemimpin yang menggerogoti stabilitas kekaisaran. Nah, yang kedua itu ada invasi asing, di mana serangan dari Mongol, Turki, dan kekuatan Eropa yang menyebabkan runtuhnya sebagian besar kekaisaran Islam. Nah, yang ketiga itu ada kemunduran ekonomi, di mana keruntuhan pedagang dan kemerosotan infrastruktur dan ketidakstabilan politik membawa dampak buruk bagi ekonomi. Nah, selanjutnya itu ada warisan peradaban Islam, di mana yang pertama itu ada warisan ilmiah, kontribusi peradaban Islam dalam bidang sains, matematika, dan kedokteran ini masih dirasakan hingga saat ini juga. Yang kedua itu ada pengaruh budaya, di mana ada seni sastra dan arsitektur Islam terus mempengaruhi budaya di seluruh dunia. Nah, yang ketiga itu ada keberagaman dan toleransi, di mana peradaban Islam memberikan teladan dalam menghargai keberagaman dan mempraktikkan toleransi antar umat beragama. Mungkin sekian presentasi hari ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.